Videobook, mata pelajaran prakarya di bab 3, kelas 7 semester 2 dengan materi budidaya tanaman obat. Apa itu tanaman obat? Ya, betul. Jenis tanaman obat yang sebagian ataupun seluruh tanamannya dapat digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat. Budidaya tanaman obat. Tanaman obat, keluarga atau toga atau apotek hidup merupakan tanaman obat yang dibudidayakan di halaman rumah atau pekarangan dengan tujuan sebagai antisipasi, pencegahan maupun pengobatan secara mandiri. Jenis-jenis tanaman obat. Yang pertama ada belimbing wuluh. Belimbing wuluh lebih dikenal dengan orang sebutan belimbing sayur. Hal ini karena buah ini sering digunakan sebagai bumbu masak untuk memberikan rasa asam yang kuat. Fungsi tanaman ini sebagai obat tradisional yang dapat digunakan pada semua bagian tanamannya, baik pada batang, daun, buah, dan bunganya. Belimbing wuluh bermanfaat untuk mengobati gusi berdarah, obat rematik, obat gondongan, obat sariawan, dan obat sakit gigi. Yang kedua adalah temulawak. Temulawak merupakan salah satu tanaman rempah yang dimiliki Indonesia. Tanaman ini memiliki beragam khasiat untuk kesehatan. Bagi tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah bagian akar atau sering juga disebut dengan rimpang. Beberapa khasiat dari tanaman temulawak adalah untuk mengatasi gangguan ginjal, melancarkan pencernaan, menyehatkan jantung, dan menjaga kesehatan hati. Selanjutnya ada daun cincau. Tentunya kalian tidak asing dengan daun cincau, bukan? Nah, tanaman ini sering diolah menjadi es cincau. Selain itu, daun cincau juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Adapun manfaat dari tanaman obat ini adalah sebagai obat demam, obat diabetes, mellitus, radang lambung, dan mengobati sakit tifus. Selanjutnya ada daun patah tulang. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias di pekarangan. Tanaman ini memiliki bentuk ranting tanpa daun. Tanaman patah tulang mempunyai manfaat bagi kesehatan, terutama sebagai obat tradisional. Manfaat tanaman ini antara lain mengobati tulang patah, sakit gigi, kusta, wasir, tumor atau kanker, rematik, sifilis, nyeri saraf, dan penyakit kulit. Untuk keamanan dalam penggunaannya sebaiknya bertanya pada ahli kesehatan karena getah tanaman ini mengandung racun. Selanjutnya ada lidah buaya. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat. Tanaman ini dikatakan sebagai tanaman sejuta khasiat karena banyak sekali manfaatnya. Fungsi utama tanaman lidah buaya antara lain untuk kesehatan rambut, menghilangkan jerawat, dan untuk kecantikan. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti serangan jantung, diabetes, radang tenggorokan, dan sambalit. Selanjutnya, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama, sarana produksi budidaya tanaman obat. Suatu tanaman memerlukan kondisi tanah tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman obat tidak harus memerlukan lahan yang luas seperti kebun atau pekarangan. Tanaman ini dapat dibudidayakan dengan cara ditanam di polybag atau pot. Bahan dan alat untuk budidaya tanaman obat sesuai dengan tempat membudidayakannya diuraikan sebagai berikut. A. Bahan. Bahan untuk membudidayakan tanaman obat adalah benih atau bibit tanaman, obat, pupuk, media tanam, dan pestisida. Selanjutnya ada alat. Berikut alat-alat yang diperlukan dalam pembudidaya tanaman obat. Yang pertama, memiliki kebun atau pekarangan. Jika pembudidayaannya dilakukan di kebun dan pekarangan, maka membutuhkan alat-alat berikut. Cangkul, garpu, koret, gembur. Selanjutnya, polybag pot. Polybag pot atau wadah dapat terbuat dari limbah botol mineral. Selanjutnya ada sekop, berguna untuk memasukkan media tanaman ke dalam wadah. Selanjutnya ada cangkul, memiliki kegunaan untuk mengaduk media tanaman. Kedua, tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama ada pembibitan. Tahapan pembibitan dilakukan untuk memperbanyak bibit. Langkah memperbanyak bibit merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan budidaya tanaman obat. Dalam upaya memperbanyak bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif.
Perbanyakan generatif. Perbanyakan secara generatif yang dilakukan dengan biji sebaiknya berasal dari tanaman induk yang sehat dengan hasil baik. Penyemaian bibit dapat dilakukan di polybag atau bak penyemaian. Selanjutnya, perbanyakan vegetatif. Perbanyakan tanaman obat juga bisa dilakukan dengan vegetatif. Keuntungan dengan memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif yaitu memperoleh hasil yang sama dengan tanaman induk dan membutuhkan waktu produksi singkat atau pendek. Tanaman hasil perbanyak ini memiliki perakaran yang kurang kuat. Pengolahan tanah. Tanaman obat memerlukan kondisi tanah tertentu supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Penanaman dilakukan dengan memberi lubang atau alur tanam pada bedang. Jarak antara lubang tanah harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman yang ada. Tanah galian dicampur dengan pupuk kandang atau kompos saat penggalian lubang tanam. Penanaman untuk tanaman obat yang tumbuhnya merambat membutuhkan tegakan. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan budidaya tanaman obat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penyiraman, penyulaman, pemupukan, penyiangan, perbumbuan, dan pengendalian atau OPT. Selanjutnya, ada panen dan pasca panen. Penanganan masing-masing jenis tanaman obat berbeda-beda. Beberapa tanaman obat dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, tetapi ada juga tanaman yang hanya dipanen bagian tertentu saja. Alternatif media tanaman obat. Media tanam. Media tanam merupakan komponen utama saat kita akan bercocok tanam. Menentukan media tanam yang tepat dan memenuhi standar pada jenis tanaman berbeda habitat aslinya merupakan hal sulit. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kelembapan dan kecepatan angin yang berbeda satu sama lain. Secara umum, media tanam yang tepat harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan menahan ketersediaan unsur hara. Berdasarkan jenis bahan penyusunannya, media tanam dibedakan menjadi dua, yaitu bahan organik dan bahan anorganik. Selanjutnya, uji media tanaman. Persyaratan media tanaman yang baik itu antara lain A. Memiliki kemampuan mengikat air dan menyimpan unsur hara dengan baik. B. Memiliki area dan drainase yang baik. C. Tidak menjadi sumber penyakit. D. Memiliki banyak rongga sehingga mampu menyimpan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.